Halo sobat semuanya, berjumpa lagi dengan channel Ilmuwan Top. Pernahkah terbayang bagaimana struktur seberat ratusan ribu ton bahkan jutaan kilogram dapat digerakkan dari satu tempat ke tempat lain? Bukan sekedar memindahkan, namun sebuah operasi yang menuntut kecerdasan, ketelitian ekstrim, dan seringkali keberanian untuk melampaui batas teknologi pada masanya. Bagaimana mungkin sebuah batu granit tunggal seberat 1,6 juta kilogram Thunderstone diangkut melintasi daratan beku Rusia abad ke-18 dengan teknik tradisional yang mengandalkan kecerdikan dan tenaga ribuan manusia? Atau bagaimana platform Troll A, struktur tertinggi dan terberat yang pernah dipindahkan, ditarik melintasi lautan sejauh ratusan kilometer menuju ladang gas lepas pantai? Belum lagi kerumitan pemindahan pesawat ulang Alik Endeavour melalui jalanan kota yang padat hingga penyelamatan kuil Abu Simbel dari ancaman banjir dengan memotong dan memindahkannya blok demi blok raksasa. Operasi-operasi ini adalah bukti nyata kemampuan luar biasa dalam mengatasi tantangan logistik dan rekayasa yang hampir mustahil. Dalam video kita kali ini kita akan bahas untuk kalian 15 upaya pemindahan objek terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah, mengungkap detail menakjubkan di balik setiap proyek raksasa tersebut. Tapi sebelum masuk ke inti video, seperti biasa kita ingetin kalian jangan lupa like dan subscribe supaya channel sederhana ini tetap bisa memberikan manfaat kepada semua orang. Pemindahan monolit Thunderstone seberat 1,6 juta kilogram dengan teknik tradisional. Pada abad ke-18, Kekaisaran Rusia dihadapkan pada sebuah tantangan rekayasa yang monumental, yaitu pemindahan batu granit berukuran raksasa yang kelak melegenda dengan sebutan Thunderstone. Batu alam kolosal ini secara khusus dipilih oleh pemimpin Rusia saat itu, Tsarina Catherine yang Agung, untuk dijadikan alat megah bagi patung kuda perunggu yang didedikasikan untuk mengenang Tsar Peter yang agung di jantung kota Saint Petersburg. Dengan perkiraan berat mencapai angka fantastis, yaitu 1.600 kg, Thunderstone tercatat sebagai salah satu bongkahan batu tunggal terbesar yang pernah berhasil dipindahkan oleh tangan manusia tanpa dukungan mesin-mesin modern seperti yang dikenal saat ini. Batu itu awalnya tergeletak di daerah Lakhta, sebuah kawasan yang berjarak sekitar 6,4 km dari lokasi akhirnya yang telah ditentukan di Saint Petersburg. Seluruh rancangan dan pengawasan proses pemindahan yang penuh resiko ini dipercayakan kepada seorang insinyur berbakat asal Prancis, yaitu Marquis de la Sablonnière. Ia ditugaskan untuk merumuskan metode transportasi yang efektif, meskipun tanpa ketersediaan teknologi mesin pengangkat hidrolik ataupun kendaraan berat pengangkut yang lazim digunakan di era modern. Teknik pemindahan yang kemudian diterapkan sepenuhnya mengandalkan kombinasi antara kekuatan fisik manusia dalam jumlah besar dan kecerdikan rekayasa yang efektif. Tidak kurang dari 400 pekerja dikerahkan untuk menggeser batu tersebut. Mereka dengan cerdas memanfaatkan kondisi musim dingin, di mana permukaan tanah menjadi lebih keras akibat membeku dan lebih licin, sehingga memudahkan pergerakan. Thunderstone yang masif ditempatkan dengan hati-hati di atas sebuah sled atau semacam kereta luncur logam berukuran sangat besar yang dirancang khusus. Kereta luncur ini kemudian digerakkan secara perlahan dan bertahap di atas jalur rel yang terbuat dari kayu gelondongan. Rel-rel kayu ini tidak statis, melainkan terus-menerus diangkat dan dipindahkan ke bagian depan seiring dengan pergerakan batu, menciptakan semacam jalur temporer yang memungkinkan batu bergeser sedikit demi sedikit. Untuk lebih mengurangi gaya gesek yang sangat besar, lubang-lubang yang dibuat di tanah diisi dengan bola-bola perunggu, berfungsi layaknya bantalan sederhana. Proses pemindahan ini berlangsung dengan sangat lambat dan penuh kesabaran, membutuhkan waktu sekitar 9 bulan hingga akhirnya batu raksasa tersebut tiba dengan selamat di lokasi tujuan di Saint Petersburg pada tahun 1770. Platform Troll A, struktur tertinggi dan terberat yang pernah dipindahkan oleh manusia. Platform Troll A adalah sebuah platform gas alam lepas pantai raksasa yang terletak di ladang gas Troll yang terletak di lepas pantai barat Norwegia. Dikenal sebagai salah satu proyek raksasa terbesar dan paling kompleks dalam sejarah, Troll A memegang rekor sebagai struktur tertinggi dan terberat yang pernah dipindahkan oleh manusia. Platform ini dibangun di atas lapangan gas alam Troll yang kaya sumber daya.
Seluruh struktur terbuat dari beton bertulang baja yang kokoh, berdiri di atas 4 kaki silinder raksasa yang dirancang untuk menghadapi tekanan arus laut yang kuat dan perubahan pasang surut yang ekstrim. Ketebalan dinding pada setiap kaki melebihi 1 meter, dibentuk melalui pengecoran beton secara terus-menerus tanpa jeda untuk menjamin kekuatan dan daya tahannya. Desain silinder pada kaki-kaki ini menyempit di bagian tengah dan melebar di ujung atas serta bawah, sehingga mampu menyalurkan dan menahan beban dengan seimbang. Troll A berdiri kokoh di dasar laut pada kedalaman 303 meter, dengan kaki-kaki yang tertanam hingga 36 meter ke dalam dasar laut. Berat struktur yang sangat besar, ditambah sistem jangkar vakum setinggi 40 meter membuat platform ini tetap stabil tanpa perlu tambahan-tambahan. Platform Troll A ini pertama kali dibangun di darat, tepatnya di desa Vats di wilayah Rogaland, Norwegia. Setelah selesai, seluruh struktur raksasa ini dipindahkan sejauh lebih dari 200 km menuju lokasi operasi di tengah Laut Utara, sekitar 80 km barat laut kota Bergen. Proses pengangkutan ini memakan waktu 7 hari dari 10 hingga 17 Mei 1995. Menggunakan sejumlah kapal tunda yang bertugas menjaga keseimbangan serta keselamatan struktur selama perjalanan melintasi laut terbuka. Troll A memiliki total tinggi mencapai 472 meter, melebihi gedung-gedung pencakar langit seperti Empire State Building. Dengan berat mencapai 683.600 ton dan melampaui 1,2 juta ton jika dihitung bersama beban pemberatnya, Troll A memegang rekor dunia sebagai objek buatan manusia tertinggi dan terberat yang pernah berhasil dipindahkan secara utuh dari satu lokasi ke lokasi lain, menjadikan simbol keunggulan teknologi konstruksi dan ketangguhan manusia dalam menjawab tantangan alam. Pemindahan pesawat ulang Alik Endeavour. Pesawat ulang Alik Endeavour, sebuah lambang supremasi teknologi antariksa Amerika Serikat, telah mengukir sejarah dengan merampungkan 25 misi penting ke luar angkasa sejak penerbangan perdananya pada tahun 1992 hingga masa baktinya berakhir pada tahun 2011. Setelah pensiun, sebuah perjalanan darat yang tak kalah monumental menantinya pada tahun 2012, yaitu proses pemindahan dari Bandara Internasional Los Angeles menuju California Science Center. Tempatnya kini bersemayam sebagai artefak bersejarah. Perjalanan darat ini menempuh jarak sekitar 14,5 km dengan bobot mencapai 86.000 km, panjang badan 37,2 meter dan rentang sayap 23,7 meter. Endeavour terbukti terlalu panjang dan terlalu berat untuk diangkut melalui udara menggunakan helikopter. Opsi pembakaran menjadi bagian kecil pun dihindari demi menjaga keutuhannya sebagai ikon penjelajahan angkasa. Sehingga solusi yang diambil adalah memindahkan pesawat ini secara utuh. Proses pemindahan ini memerlukan perancangan logistik yang luar biasa cermat dan mendalam. 4 unit trailer modular berpenggerak sendiri disiapkan secara khusus untuk mengemban tugas berat mengangkut wahana antariksa ini. Pemilihan rute melalui jalanan kota menjadi sebuah pekerjaan rumit yang harus mampu mengakomodasi dimensi raksasanya. Setiap detail dan jengkal jalur diperhitungkan dengan sangat teliti untuk memastikan kelancaran perjalanan, sekaligus berupaya keras menghindari berbagai rintangan fisik seperti jajaran lampu lalu lintas, struktur jembatan layang, dan bangunan-bangunan permanen. Selama proses pemindahan yang berlangsung penuh kehati-hatian ini, berbagai tantangan teknis dan logistik yang kompleks berhasil diatasi dengan gemilang. Salah satu tindakan signifikan yang diambil adalah penerbangan sekitar 400 pohon di sepanjang jalur yang akan dilalui demi menyediakan ruang yang cukup bagi badan pesawat yang lebar dan berat untuk melintasi tanpa hambatan. Tidak hanya itu, sejumlah besar infrastruktur perkotaan seperti bentangan kabel listrik, tiang-tiang lampu penerbangan jalan, dan berbagai rambu lalu lintas terpaksa dipindahkan untuk sementara waktu agar tidak menghalangi laju Endeavour. Kecepatan pergerakan di darat sangatlah lambat, rata-rata hanya beberapa meter per jam, sehingga keseluruhan proses pemindahan bersejarah ini memakan waktu hingga 2 hari penuh. Pemindahan paus abu-abu raksasa sejauh ratusan kilometer. Pada bulan Januari tahun 1997, sebuah peristiwa menyentuh terjadi di pesisir California Selatan ketika seekor paus abu-abu betina muda ditemukan dalam kondisi terdampar dan tak berdaya.
Paus Malang itu yang kemudian dengan penuh kasih diberi nama JJ memiliki perkiraan berat mencapai 14.000 kg dengan panjang tubuh sekitar 9,1 meter. Keberadaan JJ yang terdampar di pantai segera memicu respons cepat dari para ahli biologi kelautan, dokter hewan spesialis, dan tim penyelamat satwa liar yang berdedikasi yang semuanya bergegas ke lokasi dengan satu tujuan, yaitu menyelamatkan nyawanya. Proses evakuasi JJ dari pantai merupakan operasi yang sangat menantang dan memerlukan penggunaan peralatan khusus seperti jaring pengaman dan sling, yaitu semacam gendongan kain raksasa yang kuat, serta koordinasi logistik yang rumit. Dengan penuh kehati-hatian, JJ diangkat ke atas sebuah truk trailer yang telah dirancang secara khusus untuk mampu mengangkut mamalia laut berukuran sangat besar ini. Selama perjalanan darat sejauh 225 km menuju fasilitas perawatan di SeaWorld San Diego, tim penyelamat henti-hentinya menyiramkan air ke sekujur tubuh JJ. Tindakan ini dilakukan untuk menjaga kelembapan kulitnya yang sensitif dan memastikan organ-organ vitalnya tetap berfungsi secara optimal di luar habitat aslinya. Setibanya di fasilitas perawatan khusus di SeaWorld, para ahli dan perawat satwa bekerja tanpa mengenal lelah dan memastikan JJ tetap dapat pulih sepenuhnya dari kondisi kritis yang dialaminya akibat terdampar. Selama periode rehabilitasi yang berlangsung hampir 1 tahun penuh, JJ menerima perhatian menyeluruh, mencakup pemantauan kesehatan secara berkelanjutan, pemberian nutrisi khusus yang dirancang untuk memulihkan kekuatannya. Upaya tak kenal lelah ini membuahkan hasil yang sangat menggembirakan, terbukti dengan peningkatan berat badan JJ menjadi sekitar 23.000 kg, sebuah tanda pemulihan yang signifikan dan mengungkap keberhasilan program perawatan tersebut. Pemindahan generator uap raksasa seberat ribuan ton melintasi sungai. Pada tahun 2017, sebuah operasi rekayasa berskala monumental berhasil dilaksanakan oleh McLaren Engineering Group, sebuah pemindahan sebuah generator uap pemulih panas, sebuah komponen industri vital yang berfungsi menangkap sisa panas dari proses industri untuk menghasilkan uap. Struktur raksasa dengan ketinggian mencapai 130 kaki, setara dengan gedung belasan lantai dan memiliki bobot luar biasa hingga 4.000 ton, sebanding dengan berat gabungan sekitar 70 rumah berukuran sedang, memulai perjalanannya yang kompleks. Pergerakan kolosal ini berlangsung dari negara bagian New York menuju tujuannya di New Jersey dengan menyeberangi perairan Sungai Hudson yang menjadi jalur utama. Untuk memindahkan entitas sebesar itu dari daratan ke atas sebuah pohon pengangkut khusus sepanjang 400 kaki, digunakan 5 unit kendaraan angkut mandiri modular atau Self-Propelled Modular Transporter yang biasa disebut SPMT, yaitu platform beroda ganda yang sangat banyak dan mampu bergerak independen untuk distribusi beban yang merata. Setelah HRSG aman berada di atas ponton, 3 kapal tunda dengan tenaga gabungan yang besar kemudian menariknya dengan cermat selama 36 jam pelayaran yang penuh perhitungan. Perjalanan ini bukan tanpa rintangan yang menegangkan, sebab ponton beserta buatannya yang menjulang tinggi harus mampu bermanuver melewati kolong sebuah jembatan dengan ruang vertikal tersisa yang sangat terbatas, hanya sekitar 9 kaki. Sebagai tambahan, untuk menjamin keselamatan penerbangan di area tersebut, lampu-lampu penanda khusus juga terpasang pada bagian atas struktur HRSG agar mudah terlihat oleh pesawat-pesawat kecil yang melintas. Keberhasilan misi pengangkutan yang rumit ini sungguh mengungkap tingkat perencanaan presisi, koordinasi antar tim yang solid, serta kapabilitas teknologi rekayasa modern yang mengesankan dalam mengatasi tantangan logistik ekstrim. Patung Liberty. Patung Liberty merupakan sebuah monumen yang megah dan penuh makna. Dikenal luas sebagai hadiah istimewa dari rakyat Prancis untuk rakyat Amerika Serikat. Lebih dari sekedar hadiah, patung ini juga menjadi lambang persahabatan abadi antara dua negara yang pernah bersatu dalam perjuangan melawan penindasan dan memperjuangkan kemerdekaan. Gagasan awal untuk menciptakan mahakarya ini dicetuskan oleh Edward René de la Boulaye, seorang sejarawan Prancis terkemuka. Beliau memiliki visi untuk tidak hanya merayakan 100 tahun kemerdekaan Amerika Serikat, tapi juga memperteguh ikatan nilai-nilai demokrasi dan kebebasan yang dijunjung tinggi kedua bangsa. Untuk mewujudkan mimpi besar dan ambisius ini, La Boulaye kemudian mengajak serta Frederick Auguste Bartholdi, seorang pematung berbakat yang reputasinya telah dikenal melalui kecintaannya pada karya-karya monumental, yaitu patung atau bangunan berukuran sangat besar yang mengesankan.
Proses pengerjaan patung yang rumit dan berskala besar ini dimulai di bengkel kerja di Prancis pada tahun 1876. Proyek ini memerlukan waktu 8 tahun penuh ketekunan dan dedikasi hingga akhirnya rampung secara keseluruhan pada tahun 1884. Ketika proses pembangunan berakhir, patung kolosal dengan tinggi mencapai 151 kaki atau sekitar 46 meter dan berat total 225 ton ini harus melalui tahap pembongkaran yang cermat. Patung tersebut dipecah menjadi 350 bagian terpisah yang kemudian dikemas dengan hati-hati ke dalam lebih dari 200 peti kayu berukuran besar untuk memudahkan proses pengiriman lintas samudera yang menantang. Sebuah kapal milik Angkatan Laut Prancis bernama Israel mendapat kehormatan untuk mengemban tugas penting mengangkut seluruh bagian patung ini. Berlayar mengarungi Samudra Atlantik selama 27 hari hingga akhirnya tiba dengan selamat di pelabuhan New York. Setelah tiba di tanah Amerika, bagian demi bagian dari patung raksasa tersebut dipasang kembali dengan teliti di atas sebuah landasan atau alas dari batu granit yang megah di Pulau Liberty. Lokasi pulau ini dipilih karena posisinya yang sangat strategis, tepat di pintu masuk menuju pelabuhan, sehingga sosoknya yang agung akan menjadi pemandangan pertama yang menyambut dan mudah dilihat oleh para pendatang dari berbagai penjuru dunia. Pemindahan kuil Abu Simbel. Kuil Abu Simbel di Mesir berdiri sebagai salah satu peninggalan arsitektur paling megah dan mengagumkan dari masa kekuasaan Firaun Ramses II yang merintah pada abad ke-13 sebelum Masehi. Karya agung ini sejatinya berdiri dari dua bangunan kuil utama yang dipahas secara langsung dari tebing batu cadas yang kokoh di tepi sungai Nil. Fasad kuil dihiasi dengan patung-patung kolosal Ramses II yang duduk dengan agung, serta dinding-dindingnya dipenuhi dekorasi relief yaitu ukiran timbul yang sangat detail dan menggambarkan berbagai peristiwa penting serta ritual keagamaan masa itu. Namun, pada dekade 1960-an, rencana pembangunan bendungan tinggi Aswan yang bertujuan untuk mengendalikan banjir dan menghasilkan listrik membawa ancaman serius. Kenaikan permukaan air sungai Nil akibat bendungan tersebut dipastikan akan menenggelamkan seluruh kawasan bersejarah ini, termasuk lokasi asli Abu Simbel. Prospek kehilangan situs arkeologi yang tak ternilai harganya ini memicu kekhawatiran mendalam di seluruh komunitas internasional. Menanggapi ancaman tersebut, sebuah operasi penyelamatan berskala global yang belum pernah terjadi sebelumnya digagas akan dilaksanakan. Menyatukan keahlian para insinyur, arkeolog, dan ribuan pekerja dari berbagai negara di bawah naungan UNESCO. Misi penyelamatan ini sungguh luar biasa, di mana seluruh struktur kedua kuil dengan sangat hati-hati dipotong menjadi lebih dari 1000 blok batu raksasa. Setiap blok dengan berat rata-rata mencapai sekitar 30 ton, dipisahkan dengan teknik pemotongan presisi tinggi untuk memastikan tidak ada kerusakan pada ukiran kuno dan integritas struktur aslinya. Setelah proses pemotongan selesai, blok-blok batu monumental tersebut diangkut satu persatu ke lokasi baru yang lebih aman. Lokasi ini berjarak sekitar 275 meter, lebih jauh dari tepi sungai dan berada pada ketinggian 64 meter lebih tinggi dari posisi semula, jauh dari jangkauan air bah. Pemindahan pesawat angkut militer raksasa CC-177. Pada tahun 2009, dunia menyaksikan sebuah demonstrasi kekuatan manusia yang sungguh mencengangkan ketika Kevin Fest, seorang pastor asal Kanada yang juga dikenal sebagai atlet kekuatan, berhasil mencatatkan prestasi fenomenal. Ia dengan gagah berani menarik sebuah pesawat angkut militer raksasa CC-177 Globemaster III yang memiliki bobot sekitar 28 ton metrik. Aksi heroik ini dilangsungkan di sebuah landasan udara militer di Kanada, di mana pesawat kolosal tersebut dihubungkan ke tubuhnya menggunakan sistem tali kekang khusus. Tali ini dirancang secara cermat untuk mendistribusikan tekanan beban yang luar biasa secara merata ke seluruh tubuh penarik, sehingga meminimalkan risiko cedera dan memaksimalkan transfer tenaga. Tanpa bantuan mesin atau alat berat pendukung lainnya, Kevin Fest sepenuhnya mengandalkan kekuatan fisik murninya untuk menggerakkan badan pesawat tersebut sejauh 9 meter dalam rentang waktu 76 detik. Pesawat CC-177 Globemaster III sendiri merupakan salah satu armada angkut militer terbesar dan paling serbaguna yang beroperasi di dunia. Kerap ditugaskan untuk mengangkut beragam muatan berat seperti perlengkapan militer strategis, kendaraan tempur, hingga pasokan bantuan kemanusiaan vital ke berbagai penjuru global dengan dimensi panjang badan pesawat mencapai sekitar 53 meter dan rentang sayap yang membentang hampir 52 meter.
Pesawat ini memang dirancang untuk membawa beban sangat berat dan mampu beroperasi dari berbagai jenis landasan, termasuk di kondisi medan yang sulit. Mampu menarik pesawat dengan bobot sebesar itu meskipun hanya untuk jarak beberapa meter, membutuhkan bukan hanya kekuatan fisik yang ekstrim, tetapi juga ketangguhan serta daya tahan tubuh yang luar biasa. Pemindahan Gedung Pemadam Kebakaran Hanwha. Gedung Pemadam Kebakaran Hanwha-yong di Wuhan, Tiongkok, menjadi pusat perhatian internasional pada tahun 2016 ketika sebuah operasi rekayasa luar biasa berhasil memindahkannya secara utuh tanpa menimbulkan kerusakan struktural sedikit pun. Bangunan bersejarah yang anggun ini dengan struktur 3 lantainya yang kokoh memiliki bobot total mencapai 16.650 ton, sebuah massa yang setara dengan berat gabungan lebih dari 2.000 unit bus kota. Keputusan untuk memindahkan bangunan ini diambil sebagai upaya penyelamatan dari rencana pembongkaran yang tak terhindarkan akibat adanya proyek pembangunan kota berskala masif yang mengancam keberadaannya. Untuk melaksanakan tugas monumental ini, para insinyur merancang sebuah sistem rel beton yang dibangun secara khusus di bawah pondasi gedung, berfungsi sebagai landasan pergeseran. Gedung tersebut kemudian diletakkan dengan cermat di atas sistem rel ini dan digeser secara sangat perlahan sejauh 36 meter menuju lokasi barunya. Seluruh proses pemindahan yang rumit ini berlangsung selama 11 hari dengan kecepatan rata-rata pergerakan sekitar 3,3 meter per hari. Kunci utama kesuksesan operasi ini terletak pada sistem rel beton yang terdiri dari serangkaian balok beton bertulang super kokoh, disusun sejajar dengan presisi tinggi. Susunan ini memungkinkan distribusi beban bangunan secara merata ke seluruh permukaan rel, sehingga secara signifikan meminimalkan resiko terjadinya retakan atau perubahan bentuk yang dikenal sebagai deformasi pada struktur gedung tua tersebut. Untuk menggerakkan massa seberat itu digunakan alat penggerak hidrolik berkekuatan dorong sangat tinggi yang mampu menggeser bangunan secara perlahan namun dengan kestabilan yang terjaga. Selama proses pemindahan, jaringan sensor-sensor canggih dipasang di berbagai titik strategis pada bangunan untuk memantau parameter krusial seperti getaran, tekanan internal, dan setiap perubahan posisi secara real-time. Proses ini menjadi inspirasi bagi proyek-proyek serupa di seluruh dunia, khususnya dalam hal pelestarian bangunan bersejarah di tengah pembangunan kota yang pesat. Pengangkatan bangkai feri MV Sewol ribuan ton dari dasar lautan. Tenggelamnya kapal feri MV Sewol di perairan Korea Selatan pada tahun 2014 meninggalkan luka dan duka yang amat mendalam. Tercatat sebagai salah satu tragedi maritim paling memilukan di kawasan Asia Timur. Kapal naas ini dengan bobot struktur mencapai sekitar 6.800 ton, terbenam dan tergeletak di dasar laut pada kedalaman sekitar 44 meter. Proses pengangkatan bangkai kapal Sewol dari kedalaman tersebut menjadi sebuah tantangan teknik yang luar biasa rumit. Hal ini disebabkan tidak hanya oleh ukuran dan berat yang sangat besar, tetapi juga oleh kondisi dasar laut yang tidak stabil, dengan arus yang dapat berubah dan potensi lumpur yang menyulitkan operasi bawah air. Pemerintah Korea Selatan didorong oleh keinginan kuat untuk mengungkap penyebab pasti tragedi dan sebagai bentuk penghormatan mendalam kepada ratusan korban jiwa, mengambil keputusan berani untuk melakukan operasi pengangkatan kapal secara utuh. Operasi pengangkatan yang kompleks ini akhirnya dilaksanakan pada tahun 2017 dengan cara mengerahkan teknologi canggih dan sumber daya maritim kelas dunia. 2 unit derek apung raksasa, salah satunya adalah Hyundai 10.000 yang memiliki kapasitas angkat hingga puluhan ribu ton, diposisikan di atas lokasi tenggelamnya kapal. Tahap krusial dimulai dengan pemasangan 66 utas kabel baja berdiameter sangat besar yang sangat cermat dipasangkan untuk menyangga dan mengamankan lambung kapal di bawah permukaan laut, membentuk semacam keranjang angkat yang kuat. Kabel-kabel baja super kuat tersebut kemudian dihubungkan ke sistem derek hidrolik pada kedua kapal derek. Dengan penuh kehati-hatian, sistem derek mulai menarik kapal secara perlahan dan sinkron untuk menjaga agar struktur kapal yang rapuh tetap utuh serta menghindari kerusakan lebih lanjut. Setelah bagian atas kapal berhasil diangkat hingga mencapai permukaan laut, MV Sewol dengan cermat diposisikan secara tegak di atas sebuah tonggak semi-submersible berukuran masif. Selanjutnya, bangkai kapal ini dibawa menuju pelabuhan Mokpo untuk menjalani proses investigasi mendalam dan penanganan lebih lanjut, mengungkap babak baru dalam upaya pencarian kebenaran atas tragedi tersebut. Liftboat kapal yang bisa terbang.
Kapal liftboat yang sering disebut sebagai kapal dengan kaki pipa panjang merupakan salah satu inovasi penting dalam dunia kerja lepas pantai. Kapal ini memiliki kaki-kaki pipa yang bisa memanjang hingga ratusan kaki ke bawah permukaan air, bahkan mencapai 220 kaki atau sekitar 67 meter. Kaki-kaki ini berfungsi layaknya tiang panjang yang sangat kuat menancap ke dasar laut saat kapal perlu bekerja pada area tertentu. Ketika kaki sudah menancap dengan kokoh, lambung kapal dapat diangkat tinggi-tinggi di atas permukaan air, menciptakan ruang kerja yang aman dan bebas dari ombak atau gangguan arus laut. Dengan posisi lambung yang terangkat, kapal liftboat memberikan platform yang sangat stabil untuk berbagai pekerjaan konstruksi dan perawatan di lepas pantai. Pekerjaan seperti perbaikan rig minyak, pemasangan struktur baru, atau pemeriksaan peralatan bawah laut menjadi jauh lebih mudah dan aman dilakukan. Kapal ini mampu menahan beban berat dan tetap stabil meskipun kondisi laut sedang tidak bersahabat. Kaki-kaki pipanya dibuat dari bahan baja berkualitas tinggi sehingga tahan terhadap tekanan air dan korosi akibat lingkungan laut yang keras. Keberadaan kapal liftboat sangat membantu dalam mempercepat dan mempermudah proses pekerjaan di tengah laut. Kapal ini tidak hanya mengatasi tantangan alam seperti gelombang dan arus, tetapi juga meningkatkan efisiensi kerja karena para pekerja bisa fokus pada tugas mereka tanpa khawatir akan goncangan atau risiko kehilangan keseimbangan. Pemindahan platform minyak Bullwinkle. Platform minyak Bullwinkle merupakan salah satu monumen rekayasa lepas pantai paling mengagumkan yang pernah diciptakan oleh kecerdasan manusia. Dibangun pada tahun 1989 dengan tujuan utama untuk melakukan eksplorasi dan produksi minyak di perairan dalam Teluk Meksiko, platform ini memiliki ketinggian total yang mencengangkan, sekitar 518 meter dari dasar laut. Dari ketinggian tersebut, sekitar 116 meter menjulang gagah di atas permukaan air, sementara 412 meter sisanya merupakan struktur penyangga yang tertanam kokoh di bawah permukaan laut. Struktur baja raksasa ini yang terdiri dari kerangka penyangga masif dirakit secara seksama di fasilitas daratan sebelum memulai perjalanannya menuju lokasi operasionalnya di lepas pantai. Untuk mengangkutnya, sebuah tongkang yang dirancang khusus dengan panjang mencapai 260 meter dipersiapkan agar mampu menahan beban berat tersebut dan menjaga stabilitasnya selama mengarungi lautan terbuka. Tidak kurang dari 4 unit kapal tunda berkekuatan besar dikerahkan untuk menarik tongkang yang membawa struktur raksasa tersebut. Perjalanan ini menempuh jarak sekitar 612 km dari galangan kapal Texas, Amerika Serikat menuju titik pemasangan yang telah ditentukan di Teluk Meksiko. Selama pelayaran, tim insinyur dan teknisi bekerja tanpa henti untuk memastikan bahwa struktur platform tetap dalam kondisi stabil dan aman, terlindung dari potensi guncangan ombak besar serta perubahan kondisi cuaca ekstrem yang kerap terjadi di laut lepas. Setelah tiba di lokasi tujuan, proses instalasi yang sangat kritis pun dimulai. Ini dilakukan dengan cara menenggelamkan bagian bawah atau kaki-kaki platform secara terkontrol hingga menyetuh dan menancap kuat ke dasar laut pada kedalaman lebih dari 400 meter. Pemindahan struktur beton Hebron. Struktur Hebron GBS, sebuah pencapaian teknik sipil dan rekayasa kelautan yang mengagumkan, merupakan fondasi beton raksasa yang dinamakan demikian karena mengandalkan bobotnya sendiri untuk tetap stabil di dasar laut. Struktur kolosal ini dirancang untuk menyokong fasilitas pengeboran minyak lepas pantai di perairan kaya minyak Jean Basin, Kanada. Dengan ketinggian menjulang sekitar 119 meter dan berat total mencapai kira-kira 650.000 ton. Hebron GBS tercatat sebagai salah satu objek buatan manusia terbesar yang pernah dipindahkan secara utuh melintasi permukaan air. Proses pemindahan yang kompleks ini tidak hanya menuntut kalkulasi desain struktur dengan ketelitian tingkat tinggi untuk mencegah kerusakan, tapi juga memerlukan kemampuan logistik serta teknik pengangkutan laut yang sangat canggih. Mengingat bentuk dan masanya yang luar biasa besar membuatnya sangat peka terhadap beragam tantangan selama pelayaran, sehingga setiap aspek harus direncanakan dengan sempurna. Perjalanan Hebron GBS dari galangan pembuatannya di Newfoundland menuju lokasi akhirnya di Jean Basin pada tahun 2017 merupakan salah satu operasi pengangkutan laut paling ambisius dalam sejarah industri energi global. Jarak tempuh sejauh 354 km dilalui dalam kurun waktu 2 minggu dengan kecepatan rata-rata hanya sekitar 5 km per jam. Kelambatan ini mutlak diperlukan akibat bobot dan dimensi struktur yang sangat besar sehingga hanya bisa ditarik oleh konvoi kapal tunda yang memang dirancang untuk menangani muatan ekstrim semacam itu.
Sepanjang perjalanan penuh resiko tersebut, tim spesialis dari berbagai disiplin ilmu termasuk insinyur struktur dan ahli kelautan terus-menerus mengawasi kondisi struktur beton tersebut serta dinamika lingkungan laut. Pemantauan tanpa henti ini bertujuan untuk memastikan keselamatan dan stabilitas dengan memperhitungkan dampak gelombang, kekuatan arus, serta perubahan cuaca yang berpotensi mengancam keutuhan fisik struktur beton raksasa itu. Sekaligus mengungkap betapa rumitnya mengelola objek sebesar itu di lautan terbuka. Pengangkutan unit-unit desalinasi air berukuran raksasa. Pengangkutan unit-unit desalinasi air berukuran raksasa menuju Arab Saudi tercatat sebagai salah satu proyek logistik dan transportasi industri paling ambisius dan berskala masif di abad ke-21. Setiap unit pengolah air laut menjadi air tawar ini, sebuah teknologi krusial yang dikenal sebagai desalinasi, memiliki bobot mencapai sekitar 54.000 ton dengan dimensi yang begitu luas hingga setara dengan sebuah lapangan sepak bola. Skala ini menandakan betapa luar biasanya struktur prefabrikasi tersebut. Unit-unit vital ini diproduksi secara presisi di Korea Selatan, sebuah negara yang telah lama diakui dunia atas keunggulannya dalam industri galangan kapal dan manufaktur alat berat keras global. Setelah proses fabrikasi yang rumit rampung, setiap unit harus memulai perjalanan panjang melintasi ribuan kilometer lautan menuju Arab Saudi. Negara di Timur Tengah ini sangat bergantung pada teknologi desalinasi untuk memenuhi kebutuhan air bersih yang terus meningkat bagi populasi dan industrinya di tengah kondisi geografis wilayah gurun. Proses pengangkutan setiap unit desalinasi ini merupakan sebuah operasi logistik multitahap yang sangat kompleks. Tahap pertama adalah perjalanan laut, di mana setiap unit diangkat menggunakan kapal kargo khusus lintas samudra. Kapal-kapal ini bukan kapal biasa, melainkan jenis pengangkutan beban super berat yang dirancang secara spesifik untuk mampu menahan tekanan beban ekstrim dan menjaga stabilitas muatan selama pelayaran jauh melintasi berbagai kondisi laut. Setelah tiba dengan selamat di pelabuhan tujuan di Arab Saudi, unit-unit raksasa ini kemudian dipindahkan ke daratan untuk melanjutkan perjalanan menuju lokasi pemasangan akhir. Pengangkutan bejana industri di tengah musim dingin Kanada. Pada musim dingin yang baru saja berlalu, sebuah pemisah bejana atau dikenal sebagai vessel splitter dengan dimensi yang mengagumkan yaitu panjang 96 meter dan bobot mencapai sekitar 800 ton telah berhasil diangkut. Perjalanan monumental ini berlangsung dari Edmonton menuju Fort Saskatchewan di Provinsi Alberta, Kanada, menempuh jarak 24 km dalam kondisi cuaca yang dingin ekstrim yang menjadi ciri khas musim dingin di wilayah tersebut. Struktur raksasa ini digerakkan oleh sebuah konfigurasi tenaga yang sangat diperhitungkan, terdiri dari 2 truk besar berfungsi sebagai penarik di bagian depan dan 4 truk pendorong kuat di bagian belakang. Susunan ini memastikan seluruh sistem bergerak dengan stabil dan aman, meskipun menghadapi tantangan berat dari bobot masif dan ukuran yang luar biasa, menempatkannya dalam kategori objek-objek terbesar yang pernah dipindahkan melalui darat. Kecepatan rata-rata yang dicapai selama proses pengangkatan ini adalah 14,48 km per jam, sebuah angka yang mungkin terdengar rendah namun sangat realistis dan penuh kehati-hatian mengingat skala dan massa benda yang dipindahkan. Rute yang digunakan untuk operasi pengangkatan luar biasa ini merupakan sebuah koridor khusus yang dikenal sebagai Alberta High Load Corridor. Jalur ini memang secara spesifik dirancang dan disiapkan untuk mengakomodasi perpindahan muatan dengan bobot serta dimensi yang ekstrim, jauh melampaui kemampuan jalan biasa. Keberhasilan pemindahan ini mengungkap betapa pentingnya tahap perencanaan yang sangat teliti dan penyesuaian infrastruktur yang matang. Mencakup pengecekan mendalam terhadap kekuatan struktur jalan, jembatan yang akan dilalui, serta koordinasi yang sangat erat dengan berbagai pihak terkait, termasuk otoritas transportasi dan aparat penegak hukum. Semua ini merupakan bagian dari upaya untuk memastikan bahwa pemindahan salah satu benda buatan manusia terbesar ini dapat berlangsung dengan aman dan lancar, sekaligus menjadi bukti nyata kemampuan rekayasa dan logistik tingkat tinggi.